4 dan kelas 5 hari ini kelasnya satu ruangan ya, satu kelompok kelas 5 dan satu kelompok kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, baik. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kelas 4 siapa yang sudah hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Kelas 5 siapa yang sudah hadir hari ini? Oh, Keisha. Kenapa Keisha? Oh iya, Keisha sakit ya, masih sakit. Semoga Keisha cepat sembuh ya. Kita doakan teman kita semua yang sedang sakit cepat sembuh agar bisa mengikuti pembelajaran bersama di sekolah. Kelas 4. Ada yang tahu tidak tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Siapa yang sudah bicara tadi itu? Belum? Wah, kenapa? Harusnya sudah ya. Sebelum belajar harusnya belajar dulu materi yang akan dipelajari. Gak apa-apa ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran itu. 5. Ada yang tahu tidak tentang materi pokok pikiran? Hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Oke, tujuan pembelajaran hari ini untuk kelas 4, setelah membaca teks tentang pengenalan suku Jawa, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Kemudian setelah membaca teks tentang pengenalan suku Jawa, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Tujuan pembelajaran untuk kelas 5 yaitu siswa dapat menemukan pikiran pokok pada teks yang disediakan. Kemudian siswa dapat menemukan pikiran pokok dari setiap paragraf. Tapi sebelumnya Ibu akan memastikan tempat duduk kalian semua ya. Kelas 4 itu berada di sebelah sisi kanan Ibu, di sebelah sini. Ini kelas 4. Dan kelas 5 ada di sebelah kiri Ibu ya. Jadi harus terpisah antara kelas 5 dengan kelas 4 ya. Kelas 4 ada di sebelah kanan Ibu dan kelas 5 ada di sebelah kiri Ibu ya. Nah, Ibu akan mengingatkan kembali cara membacanya. Cara membacanya kamu harus baca semuanya dengan penuh seksama ya, pelan-pelan. Kemudian kamu nanti akan menemukan pokok pikiran, gagasan pokok, gagasan pendukung. Jadi kamu harus membacanya dengan sungguh-sungguh ya. Kita akan menjelaskan dulu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf. Biasanya terdapat pada awal paragraf atau di akhir, bisa juga di tengah paragraf ya. Kemudian meskipun gagasan pokok ini adalah inti dari paragraf, gagasan pokok tidak dapat berdiri sendiri. Gagasan pokok ini harus ada gagasan pendukungnya. Apa sih ciri-ciri gagasan pokok? Ciri-ciri gagasan pokok yaitu gagasan pokok ini ada kalimat umum. Ya, kemudian ada satu gagasan pokok di setiap paragraf. Kemudian terdapat di kalimat utama ya. Dan itu gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung ini berfungsi sebagai penjelas dari gagasan pokok begitu. Gagasan pendukung ini menjabarkan
atau menjelaskan apa yang sudah disampaikan di gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung yaitu ada kalimat khusus atau kalimat spesifik. Yang kedua, menjabarkan kalimat utama. Terus adanya beberapa kalimat pendukung. Tidak dapat berdiri sendiri. Kalimat utamanya itu kecelakaan di jalan raya disebabkan oleh beberapa faktor. Misalkan ya, gagasan pokoknya apa dari kalimat tersebut, yaitu penyebab kecelakaan di jalan raya. Begitu ya. Gagasan pendukungnya apa? Gagasan pendukungnya memakai jalan raya tidak tertib, jalan raya melanggar peraturan lalu lintas. Kemudian adanya bentuk-bentuk ketidaktaatan pada pengguna jalan raya, gitu ya. Oke, baik anak-anak kelas 4, sekarang ibu akan memberikan tugas, yaitu kamu harus menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf yang diberikan ya di teks ini. Nanti kamu garis bawah. Oke, baik anak-anak kelas 5. Sekarang ibu akan ke kelas 5. Kelas 5 ya, yaitu tentang pokok pikiran. Pokok pikiran itu apa sih? Pokok pikiran itu susunan beberapa kalimat. Susunan beberapa kalimat yang dikemas dalam satu paragraf, di mana isi kalimat pada paragraf tersebut membuat hubungan korelasi yang saling mendukung antara gagasan satu dengan yang lainnya, yang nantinya akan disebut pokok pikiran. Nah, itu ya kelas 5. Kemudian ciri-ciri. Nah, pokok pikiran itu punya ciri-ciri. Apa sih ciri-cirinya? Ciri dari pokok pikiran itu, pokok pikiran selalu disertai dengan kalimat penjelas atau kalimat pengembang untuk menjabarkan kalimat umum. Kemudian ciri yang keduanya yaitu pokok pikiran tidak dapat berdiri sendiri. Karena apa? Karena masih butuh kalimat pendukung untuk menguatkan dan memberikan alasan lebih spesifik. Kemudian ciri yang ketiga yaitu pokok pikiran sebagai landasan dari sebuah tulisan. Namun jika landasan tersebut tidak ada pusat pada pembahasannya, ya, maka tidak akan menjadi gagasan yang menarik. Karena ini di sebuah pesan tertulis. Di sebuah pesan tertulis adalah pembahasan yang jelas, gampang, jelas ya, mudah dimengerti. Nah, sekarang kelas 5 tugas saya berdiskusi dalam menemukan pikiran pokok yang sudah diberikan kepada kelas 5 tadi ya teksnya. Nah, kamu harus menemukan secara berdiskusi. Sekarang ibu akan ke kelas 4. Kelas 4, apakah sudah mengerjakan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Kalau sudah, coba kamu cocokkan jawaban kamu dengan teman sebangku. Ya, jawabannya yang tadi yang sudah digarisbawahi tadi, kamu cocokkan dengan teman sebangkunya. Oke, kelas 4 sudah mencocokkan jawabannya dengan teman sebangkunya? Sudah berdiskusi? Kelas 5 juga sudah berdiskusi untuk menemukan pokok pikiran? Kalau sudah, jawabannya dikumpulkan di masing-masing ketua kelas. Kelas 4 kumpulkan di ketua kelas kelas 4. Kelas 5 kumpulkan di ketua kelas kelas 5. Kalau sudah, kumpulkan ke ibu ya. Kelas 4, kelas 5 kumpulkan ke ibu.
kerjakan di rumah masing-masing. Oke, sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, untuk kelas 4 kesimpulannya gagasan umum merupakan inti dari paragraf. Ciri-cirinya ada kalimat umum, satu gagasan pokok setiap paragrafnya, kemudian terdapat di kalimat utama. Untuk kelas 5, kesimpulannya yaitu pokok pikiran. Pokok pikiran ini merupakan susunan beberapa kalimat yang dikemas dalam satu paragraf, ya. Di mana satu kalimat pada paragraf tersebut membuat hubungan korelasi yang saling mendukung. Ciri-cirinya yaitu apa tadi? Adanya kalimat penjelas atau kalimat pengembang untuk menjabarkan kalimat umum. Kemudian pokok pikirannya tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian ciri-ciri yang ketiganya apa tadi? Pokok pikiran sebagai landasan dasar dari sebuah tulisan. Kelas 4 dan kelas 5 harus tetap semangat belajarnya agar kamu menjadi orang yang sukses, ya. Kemudian harus rajin sekolahnya, tidak boleh malas-malasan, ya. Ibu berterima kasih kelas 4 dan kelas 5 sudah aktif dalam pembelajaran hari ini, ya. Kamu harus selalu semangat seperti ini. Terima kasih atas partisipasi kelas 4 dan kelas 5 yang hebat, yang selalu semangat belajar. Oke, baik, pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa, ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai.